warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Destia Leviana dengan NPM 2551030061 kelas B Akuntansi Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Okta Supriyaningsih ME Syariah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana sih mekanisme yang harus dilakukan oleh seorang muslim untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan agar tidak terjebak dengan gaya hidup yang hedonisme. Dalam ekonomi Islam, konsumsi bertujuan untuk mencapai maslahah, kebaikan dunia dan akhirat, bukan hanya kepuasan semata. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk menunjang kehidupan, seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan keinginan lebih bersifat tambahan, karena didasari dengan gengsi, faktor tren, atau hanya untuk mencapai kepuasan semata. Agar tidak terjebak dengan gaya hidup yang hedonisme, kita perlu membuat skala prioritas, yaitu dengan mendahulukan kebutuhan primer dibanding kebutuhan sekunder dan tersier, serta mempertimbangkan apakah barang tersebut benar-benar bermanfaat atau hanya untuk sekedar pamer. Selain itu, seorang muslim juga perlu menerapkan sikap qanaah, yaitu merasa cukup atas apa yang dimiliki. Sikap ini membantu lebih bijak dalam mengatur konsumsi dan menghindari perilaku berlebihan, yaitu israf. Jadi, dalam ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya bertujuan untuk mencapai kepuasan, tetapi juga untuk mencapai keberkahan dan kemaslahatan hidup. Kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang kriteria barang atau jasa yang boleh dikonsumsi dalam Islam dengan konsep halalan thayyiban. Kriteria utama, yang pertama yaitu halal secara syar'i, yaitu diperbolehkan oleh agama, tidak mengandung zat haram seperti babi, darah, minuman keras, atau barang haram lainnya, dan diperoleh dengan cara yang sah, bukan hasil curian, riba, ataupun penipuan. Yang kedua yaitu thayyib atau thayyiban, yang artinya baik dan berkualitas, yaitu aman dikonsumsi, bersih, bergizi, menyehatkan, dan tidak membahayakan atau menyebabkan kerusakan fisik, spiritual, maupun mental. Saya akan menjelaskan dampak keberadaan pasar tradisional dan modern bagi masyarakat sekitar, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Yang pertama itu saya akan bahas dari dampak pasar tradisionalnya. Dari sisi ekonominya, dia ini menjadi tulang punggung ekonomi mikro lokal karena menyediakan tempat bagi pedagang, UMKM, dan petani untuk menjual barang, dan harga barang cenderung lebih terjangkau. Untuk sisi sosialnya, dia ini mempererat interaksi sosial melalui budaya tawar-menawar yang membangun solidaritas dan hubungan personal antara penjual dan pembeli. Nah, selanjutnya ini dampak pasar modernnya. Dari sisi ekonominya, ini meningkatkan efisiensi dan menawarkan kenyamanan, kebersihan, dan variasi barang yang lebih tertata. Namun, omset pasar tradisionalnya menurun karena kompetisi dan harga barangnya cenderung lebih mahal. Kalau untuk sisi sosialnya, dia ini menimbulkan sifat individualis dan mengubah pola konsumtif masyarakat menjadi hedonisme, serta menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Jadi, pasar tradisional unggul dalam interaksi sosial dan pemberdayaan lokal, sedangkan pasar modern unggul dalam kenyamanan dan efisiensi. Itu saja pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.